Kalau menurut agama Islam, sosok baginda itu seperti apa ya? Kalian bisa gambarkan? Bisa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya, amanah, tidak pernah berdusta, dan juga fatona alias cerdas. Gitu gambarannya. Ya artinya gini, kalian kan tidak bisa menggambarkan seperti apa mancung, apa putih kulitnya gitu kan? Hmm. Tapi umat Islam kok percaya dengan itu gitu loh. Artinya nggak ada wujudnya seperti apa, tapi percaya dengan ajarannya gitu. Bisa Ya dijelaskan? karena untuk apa tahu wujudnya sementara ajarannya nggak diterima. Seperti Yesus yang katanya tahu wujudnya tapi ajarannya ditolak oleh seluruh umat Kristen tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Lebih baik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kan ya tentang iman muslim. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada nabi dan rasul, serta hari kiamat, serta qada dan qadar. Itu dijelaskan pada Al-Baqarah 136. Nah, muslim bukan berarti menciplak atau meniru, tetapi ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelum Isa dan sebelum Muhammad SAW. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak searah dengan apa yang diperintahkan oleh para nabi, ini agama bisa diragukan. Seperti Yesus sendiri berbicara, aku datang tidak merubah Torah, tetapi menggenapi, dan juga tidak merubah kitab para nabi. Nah, hal ini kita harus ketahui. Para nabi-nabi dalam kitab Tanakh disebutkan juga dalam Al-Quran. Maka ya, agama yang benar harus mengikuti apa yang telah lebih dahulu dilakukan oleh para nabi. Sekali lagi, bukan menyiplak. Ya. Namun kalau Kristen itu bukan hanya menyiplak, tetapi kitab Tanakh, kitabnya Yahudi yang sekarang disebut Perjanjian Lama, telah disatukan dengan Perjanjian Baru, menjadikan kitab agama lain jadi kitab Kristen. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab menggunakan Al-Quran dalam Quran Surah Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang berakal. Kenapa kisah orang Yahudi ada di Al-Quran sebagai firman Allah? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa ada sekelompok manusia yang diberikan nikmat oleh Allah tapi perilakunya kurang ajar, biadab. Mereka yang disebut dengan Bani Yahudi yang sangat tegar tengkuk. Padahal mereka diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah, Ya Bani Israil, laskuru ni'mati allati an'amtu alaikum
rabbikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Padahal jelas Allah katakan, ya Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Tapi ternyata Bani Israel yang telah diberikan nikmat oleh Allah ternyata tidak membuat mereka taat kepada Allah. Inilah sebenarnya pembelajaran bagi kita umat Islam, bahwasanya ketika kalian diberikan nikmat oleh Allah itu belum tentu menjadikan kalian menjadi lebih baik. Bisa jadi kemiskinan yang kalian terima, bisa jadi kesulitan yang kalian terima justru membuat akhlak kalian lebih terpuji dibandingkan orang yang diberikan nikmat seperti Yahudi, yang jangankan mereka itu patuh kepada Musa, bahkan Musa pun berkata, selagi aku masih hidup saja kalian berlaku tegar tengkuk, apalagi ketika aku mati tentu kalian berlaku busuk. Inilah bukti kenapa kami umat Islam mengatakan kalian umat Kristen itu salah, karena kalian mendapatkan informasi dari orang yang tegar tengkuk seperti orang Yahudi, yaitu orang yang suka mendengarkan kabar bohong, apalagi suka menyampaikan kebohongan. Jadi saudara-saudara Kristen, kenapa kami mengatakan kalau kalian orang-orang tersesat? Karena kalian mendapatkan informasi tentang ketuhanan dari orang-orang sesat yang menyesatkan. Makanya kalian tidak mungkin benar, karena kalian mendapatkan informasi dari orang yang suka mendengar kabar bohong. Tentulah apa yang kalian imani adalah kebanyakan adalah kebohongan. Bukan berarti kami menolak semua informasi yang kalian terima, tetapi informasi yang kalian terima itu telah bercampur antara firman Tuhan dengan pendapat pribadi manusia yang angkuh dan tegar tengkuk, yaitu Bani Israel dari kalangan Yahudi, karena Yahudi sendiri atau Yehuda itu adalah nenek moyang dari seorang pezina. Maaf saya harus katakan ini, karena memang keturunan Yahudi itu bapak moyangnya pezina, antara Yehuda dengan Tamar berhubungan seksual di luar pernikahan yang adalah menantunya, maka keluarlah Bani Yahudi. Jadi secara tidak langsung dalam Bible Yahudi itu ada keturunan para pezina, termasuk Yesus sendiri adalah keturunan pezina. Maka keturunan pezina bukan berarti menjadikan orang itu pezina, memang tidak, tetapi setidaknya ini mempengaruhi, karena kalau kita hidup di lingkungan pezina tentu ini mempengaruhi perilaku kita. Inilah bukti kenapa Al-Quran itu tidak pernah menjiplak, karena Al-Quran meluruskan dan bahkan memberikan informasi tentang bagaimana proses terjadinya kesesatan di dunia ini melalui orang-orang Yahudi. Seperti itu Yoshua ya. Jadi silakan, pertanyaan kamu sudah saya jawab menggunakan Quran surah Yunus. Kenapa kami diceritakan tentang Yahudi? Karena memang ada manfaatnya bagi kami mengetahui bahwa orang-orang yang diberikan nikmat seperti Yahudi bahkan masih tegar tengkuk, gak tahu diri, dan bahkan jangankan menerima Tuhan menjadi Tuhan, menjadi Mesias jangan diterima, apalagi jadi Tuhan. Seperti itu Yoshua. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan Yoshua, Ya, satu lagi oke, pertanyaan baik, Pak. baru saya sapa Joy 08. Iya. Oke. Ya, makasih jawabannya sama Pak Dance sama kakak ini. Cuman saya mengatakan bahwa jawabannya tadi itu kan bukan menciplak atau apa, bukan. Di sini Tapi kamu saya tidak cuma berhak menilai bertanya jawaban mengapa deh ya. sejarah Islam. Yosua, di sini kamu tidak berhak menilai jawaban kecuali kami lagi praktek depan dosen. Kamu menilai jawaban kami benar atau salah. Di sini kamu mendapat ilmu pengetahuan dari kami. Itu hak yang kami berikan kepada kamu. Jadi kamu di sini hanya bertanya saja, bukan menanggapi jawaban karena kamu tidak layak. Oke, sebagai Oke, penanya siap. Kristen, kamu hanya berhak mendengarkan jawaban saja, kecuali kamu membantah dengan data. Kalau kamu tidak tahu dan kamu mendebat kami dengan ketidaktahuan kamu, kami sia-sia, itu debat kusir. Oke, jadi di sini kami sudah menjelaskan kenapa, maka kami jawab alasannya. Oke, maka pertanyaan selanjutnya silakan. Setelah itu saya kasih kesempatan Jo untuk bertanya. Kamu standby dulu, nanti kamu boleh bertanya lagi dan gantian. Silakan, pertanyaan selanjutnya siap. apa Ucil? Ya, jadi saya bertanya lagi ya. Oke. Ya, di dalam agama kakak atau di dalam literasi agama kakak, ya, bangsa Quraisy ya atau suku Quraisy itu sebelum Muhammad jadi nabi itu mereka udah menyembah Tuhan negeri mereka itu ya. Karena Ka'bah itu sudah ada. Salah, Mereka salah. tawafnya itu Kamu di sini tidak berhak menjelaskan agama saya. Itu barusan kamu berusaha untuk menjelaskan, udah lama sok menjelaskan salah pula ya, Kristen ya. Jadi gini, tidak ada ceritanya bahwa orang Quraisy itu sudah menyembah Tuhan negeri Mekah. Tidak, mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu adalah Allah, tapi mereka menyelewengkan dengan menyekutukan Tuhan seperti umat Kristen yang menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena tidak cukup menyembah satu Tuhan. Padahal dengan menyembah satu Tuhan hidup kita sudah sempurna. Tapi
kalian nggak tahu entah kenapa pengen banget nyembah banyak Tuhan karena perselingkuhan kalian terhadap Tuhan. Kalau kalian nggak mau dipoligami, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalian mempoligami Tuhan ini yang nggak layak. Nah, jadi tolong kamu bertanya saja, bukan menjelaskan karena kamu nggak layak, kamu Kristen. Sedangkan menjelaskan agamamu aja kamu nggak layak di sini, apalagi menjelaskan agama saya. Maka kamu boleh bertanya saja. Tolong ya, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia silakan balik lagi ke SD, tentukan, belajar lagi definisi bertanya dan menjelaskan. Tadi itu bukan bertanya ya, kamu menjelaskan. Silakan bertanya saja. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Susah ya bertanya aja ya. Bertanya aja susah ya, apalagi menjelaskan ya. Iya, Nah, lanjut. bertanya aja gampang ya. Ayo dah, bertanya aja, silakan bertanya aja. Iya. Nah, di sini aku ingin bertanya, kenapa di dalam kitab kakak Iya. tidak menjelaskan tentang biografi Muhammad? Oke, bagus. Sedangkan dia meninggal puluhan tahun, baru seorang dari Jepang yang menuliskan buku Sirah Nabawiyah itu menjelaskan. Aduh, ini menjelaskan lagi. Diam ya, cukup pertanyaannya. Ini apa sih, ngomong apa sih orang Jepang menuliskan biografi? Nggak jelas kamu itu ya. Ya jelas lah, Al-Quran itu tidak menuliskan biografi Nabi Muhammad karena Al-Quran bukan buku biografi kayak kitab kamu. Kalau kitab kamu itu campuran, ada biografi. Di dalam kitab kamu, jangan samakan kitab kamu dengan kitab saya. Kitab saya itu kalam ilahi. Kitab saya adalah firman Allah yang Allah ingin sampaikan, bukan kitab request apa yang ingin kami dengarkan, tapi kitab yang Allah sampaikan apa yang Allah kehendaki untuk kami dengarkan. Iya, saya paham. Di kitab kamu itu ada penyelewengan biografi. Di dalam Matius dan Lukas terdapat biografi Yusuf, tapi dituduh sebagai biografi Yesus. Agak lain memang ya. Tetapi tolong ya Yosua ya, kenapa Al-Quran tidak menuliskan biografi Nabi Muhammad? Inilah hebatnya Quran. Seharusnya kalau memang Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW, seharusnya yang paling banyak diceritakan di Quran itu Nabi Muhammad dan keluarganya. Kenapa? Tentulah sebagai pengarang kitab, Nabi Muhammad ini ingin mengeksplor dirinya, ingin memverifikasi dirinya, ingin mengafirmasi dirinya. Seharusnya yang banyak diceritakan di Quran itu adalah Fatimah, Abdullah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, Muhammad SAW, Fatimah dan keluarganya. Kan kalau itu karangan Nabi Muhammad. Tetapi masalahnya Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya yang paling banyak itu bukan cita Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak sedang menceritakan dirinya. Karena Nabi Muhammad itu seorang penyampai firman ilahi. Maka yang paling banyak diceritakan di dalam Quran itu justru Nabi Musa. Aneh bukan? Kok bisa ya Nabi Musa lebih banyak diceritakan, setelahnya baru Nabi Isa? Kok Nabi Muhammad ini nggak menceritakan tentang keluarganya ya? Inilah hebatnya Quran membuktikan bahwa Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena kecenderungan psikologi manusia, kalau dia mengarang kitab kayak Paulus nih, coba kamu lihat karangan Paulus, semuanya sibuk menceritakan dia dan pertobatannya, tentang betapa hebatnya dirinya, ada tentang Nur Tuhan dalam dirinya, karena dia ada kebutuhan untuk memperkenalkan dirinya supaya diterima, ada kebutuhan untuk mempromosikan dirinya. Maka inilah kenapa Al-Quran tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad terlalu mendalam, karena memang Quran bukanlah biografi Nabi Muhammad. Ya, karena Quran adalah kalam ilahi. Beda dengan kisah para rasul, Efesus, Korintus, Galatia. Itu menceritakan tentang Paulus semua rata-rata. Karena memang buku karangan Paulus ini menceritakan tentang dirinya, karena ada kebutuhan untuk diterima. Kalau Nabi Muhammad lu mau terima juga silakan, nggak terima juga nggak apa-apa. Yang penting Nabi Muhammad menyampaikan kalam ilahi. Seperti itu. Inilah bukti saudaraku, pertanyaan kamu bagus ya. Terima kasih pertanyaannya. Justru pertanyaan kamu membuat aku semakin sadar bahwa Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Masa pengarangnya tidak menceritakan tentang dirinya lebih mendalam? Benar juga ya, kenapa biografinya nggak diceritakan ya. Inilah bukti kalau Nabi Muhammad itu bukan orang yang suka mempromosikan dirinya seperti Paulus. Begitu Yosua. Silakan pertanyaan terakhir, setelah itu kita sapa Joy 08 ya. Silakan. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ya. Saya ini ya, tolong jawab pertanyaanku dengan baik ya. Pertanyaan kamu dari tadi kita jawab dengan baik kok. Nggak usah minta tolong, kita udah kasih yang baik kok ya.
Iya. Jadi ya maksudnya biar kita saling mengerti apa yang dijawabkan saya puas. Ya kalau saya ini bukan memuaskan tapi menjawab, kamu ngerti atau nggak ngerti itu bukan urusan saya. Terakhir pertanyaannya, silakan jangan buang waktu aku Bunda juga Gembala nggak ya. butuh kakak Bunda memuaskan Gembala. diriku ya. Iya, kalau nggak butuh jangan ngapain nanya, turun. Enggak, Simple kok. maksudnya nanya bukan maksudnya Ya udah, memuaskan silakan bertanya, secara nggak usah pribadi curhat gitu. ya. Di sini bukan ruang tempat berdoanya Kristen di mana bercurhat tentang dosa terus dosanya diampuni. Bukan ya. Di sini tempat bertanya, Islam menjawab. Silakan. Oke. Ya, jadi di sini Iya, pertanyaan saya iya. di dalam apa namanya kitab Apa? saudari Saudari. ya, itu dia menceritakan tentang surga itu seperti ini dan seperti itu ya. Betul Tolong sekali. jelaskan ya. Jelaskan apa? Tolong jelaskan Iya. bahwa benar-benar surga itu begitu ada dan di dalam kubur itu benar ada siksaan kubur. Mantap, Gitu. ini bagus sekali pertanyaannya Yosua. Iya, di mute ya. Kamu sudah pertanyaan terakhir, tapi di sesi ini ya. Nanti kamu setelah Jo baru kamu boleh lagi. Di dalam Quran menjelaskan tentang surga. Coba jelaskan, apakah surga itu betul-betul seperti itu? Ya iyalah. Yang namanya surga itu bukan tempat kita mendoa-doa Tuhan, menyanyi-nyanyi sepanjang masa sampai kekal, sampai pinggang gacor sakit, enggak. Yang namanya surga itu tempat menikmati kenikmatan. Ada suami yang mau dinikmati, ada anak yang mau dinikmati, ada makanan yang mau dinikmati, ada pasangan yang mau dinikmati. Masa di surga tempat berdoa-doa terus? Masa di surga tempat nyanyi-nyanyi sepanjang masa? Karaokean 2 jam aja kita udah bosan. Surga itu bukan tempat membosankan, tempat malaikat berontak, bukan. Surga tempat kita menikmati apa yang memang nikmat. Satu kenikmatan di dunia yang sering dicari orang, yang orang patah hati karena nggak dapat nikmat itu adalah pasangan. Makanya banyak orang bundir karena nggak dapat pasangan yang sesuai dengan yang dia mau. Jadi surga itu tempat menikmati kenikmatan, bukan tempat menyiksa diri, ya, bukan tempat membosankan diri, ya. Nah, jadi kenapa surga diceritakan seperti itu? Ya karena surga tempat kenikmatan. Cukup ya Yosua ya, terima kasih pertanyaannya ya. Bukan surga tempat orang menyiksa diri. Ya, bukan tempat orang nyanyi-nyanyi sepanjang masa. Oke, Diam Kak. dulu, udah ya. Terima kasih ya. Nanti kamu hanya mendengar aja. Oke, kita sapa dulu, ada Jo 08. Silakan perkenalkan agamanya, Pak. Oke, assalamualaikum. Saya Joy. Agamanya, Pak. Agamanya Muslim, Islam. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau bertanya kepada Pak Dance, ke saya atau ke Nandar? Oh, gini Bu, semuanya lah ya. Siapa yang bisa jawab silahkan. Yang jadi fenomena sekarang ini kan, kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali lah yang sudah convert Muslim. Tapi ada lagi satu sisi, kalau nanti semuanya sudah Muslim, kiamat makin dekat. Nah, satu sisi lagi kiamat mau dekat. Nah, Pertanyaannya, Pak? Ya ini, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Apakah memang benar-benar apabila nanti semuanya sudah tauhid, tidak ada lagi yang kafir, benar-benar kiamat itu akan terjadi? Itu aja. Bukan begitu. Bukan begitu eskatologinya ya Pak ya. Kiamat itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah. Kenapa sebelum kiamat itu apa saja rentetan peristiwa yang terjadi. Ya. Nah, ada peristiwa atau fase di mana turunnya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Di mana ketika pada waktu itu tidak ada yang bisa membantah bahwa dia hanyalah seorang utusan. Artinya agama Islam ini akan masuk ke seluruh pintu, tak tertolak, tak terbantahkan. Tetapi tidak semua memang orang menerima. Dan itu eskatologi. Lalu apa kaitannya semua orang menjadi Islam dengan kiamat? Nah, ketika di eskatologi Islam diceritakan Nabi Isa kemudian itu tidak selama-lamanya di dunia. Ada yang berpendapat 70 tahun, ada yang berpendapat 7 tahun, dan kemudian kembali lagi ke kafiran merajalela. Pada saat itulah terjadi kiamat. Dan pada saat itu juga sebelumnya orang-orang yang beriman di dalam dirinya itu dimatikan dengan cara baik, dengan cara yang tidak menyakitkan, dengan adanya apa ya namanya itu duhan atau apa. Seperti itu eskatologi rentetannya ya Pak ya. Jadi bukan semua orang Islam terus tiba-tiba kiamat, bukan seperti itu ya. Ya silakan Pak Jo. Pertanyaan ini yang tadi kalau Islam sekali bertanya sudah ya, kita prioritaskan Kristen untuk bertanya ya. Silakan, makasih Bu. Oke. Banyak. Iya, baca eskatologi di Islam di hadis rentetan peristiwa sebelum kiamat biar Bapak nggak bingung
Ya. Iya, 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 iya. Ya. Baru tahu sih Terima kasih. kalau kukira selamanya Nabi Isa itu. Ya, makanya dibaca rentetan eskatologi Islam. Coba Bapak cari di Google rentetan peristiwa sebelum kiamat menurut hadis. Ya, menurut Al-Qur'an dan hadis. Seperti itu, oke? Baru Bapak Iya, tahu iya. apa yang akan terjadi sebelum kiamat. Oke, terima kasih Pak Jo. Silakan yang mau bertanya dan mau diskusi silakan naik. Kita diskusi dua arah boleh, bertanya saja juga boleh tapi dengan cara yang santun. Akagami, agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. telah menaikkan. Terima kasih. Sebetulnya saya ingin menanyakan perihal masalah akidah dari umat sebelah karena kebetulan kemarin saya menyimak ada konten kreator yang beragama umat sebelah ya mengatakan bahwa di umat sebelah itu tidak ada yang namanya neraka alias tidak ada hukuman setelah meninggal dunia tidak akan dihukum tapi langsung mendapatkan nikmatan semuanya. Nah, di sini barangkali yang di bawah atau hostnya mungkin tahu jawabannya. Saya ingin menanyakan masalah akidah dari umat-umat sebelah. Nah, berarti Gini Bang Akagami, bentar. Kalau kita mau tanya akidah umat sebelah terlalu banyak Bang denomnya. Ya, denom oneness, ada Tritunggal, ada Marsion, ada subordinat. Anda mau nanya yang mana? Jadi ribet nanti. Biarkan ya. mereka saja yang bertanya tentang agama kita, biar kita edukasi tentang Islam lebih banyak ketimbang mendengarkan doktrin gereja mereka. Karena ketika Anda tahu pun doktrin gereja mereka, saya khawatir tidak menambah iman, hanya akan menjadikan bahan olok-olokan. Karena setiap mereka punya jawaban berbeda-beda. Karena mereka boleh menginterpretasikan kitab mereka sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena mereka percaya setiap diri mereka punya Roh Kudus. Beda dengan kita. Kalau kita menggunakan kaidah ilmu dalam menjelaskan agama Islam, ada dalil, ada penjabaran para ulama, baru nanti kita boleh merasionalkan jawaban-jawaban tersebut. Ya, jadi begitu ya Bangku ya. Lebih baik biarkan mereka bertanya tentang agama kita saja, agama Islam, ketimbang kita lebih banyak mendengar penjelasan agama mereka. Oke? Terima kasih. Oke, Putrajaya, agamanya Kristen, boleh bertanya. Silakan, pertanyaannya apa? Silakan, Putrajaya. Putrajaya, dibuka mic-nya. Halo Putrajaya, dibuka mic-nya. Jadi teman-teman, kita harus memahami tetangga sebelah, ya itu nama tempat. Jadi tetangga sebelah ini, orang-orang Kristen ini, itu beda-beda. Kalau kalian mau bertanya sama mereka, pasti kan, ya halo Putrajaya, agamanya Kristen ya, Kristen. Silakan, mau bertanya tentang apa? Maaf ini Mbak Uni. Maaf, 1000 kali maaf. Kalau menurut agama Islam sosok baginda itu seperti apa ya? Kalian bisa gambarkan? Bisa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya, amanah, tidak pernah berdusta, dan juga fatona alias cerdas. Gitu gambarannya. Ya artinya gini, kalian kan tidak bisa menggambarkan seperti apa mancung, apa putih kulitnya gitu kan? Tapi umat Islam kok percaya dengan itu gitu loh. Artinya nggak ada wujudnya seperti apa, tapi percaya dengan ajarannya gitu. Bisa Ya dijelaskan? karena untuk apa tahu wujudnya sementara ajarannya nggak diterima. Seperti Yesus yang katanya tahu wujudnya tapi ajarannya ditolak oleh seluruh umat Kristen tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus. Lebih baik kita nggak tahu orangnya tetapi ajarannya sampai kepada kita dan kemudian ajarannya itu rasional dan relevan untuk dijalankan dan betul-betul diikuti. Daripada katanya tahu wajahnya tapi itu bukan wajahnya, tapi itu hasil imajinasi. Buat apa mengimajinasikan muka seseorang tapi ajarannya ditolak? Seperti yang dialami oleh Bapak Yesus. Bapak Yesus itu nasibnya kasihan banget. Sudahlah wajahnya diimajinasikan oleh banyak orang. Di Eropa mukanya kayak bule, di Arab mukanya kayak orang-orang Arab, di Afrika mukanya hitam, di Jepang mukanya sipit. Kasihan beliau, mukanya diganti-ganti. Nah, terus sebentar dulu Pak, saya kan sudah bilang, ketika saya menjawab saya nggak mau diganggu, karena hak Anda hanya bertanya, kecuali diskusi dua arah, boleh membantah, itu pun punya data, harus buka kamera. Kalau nggak hanya bertanya saja. Nah, buat apa seperti Om Yesus yang konon katanya wajahnya diketahui, padahal itu bukan mukanya, itu hasil imajinasi.
Hasil imajinasi seniman yang diklaim muka Yesus. Padahal mukanya nggak kayak gitu. Mukanya beragam. Ada yang mukanya kayak gini. Saya naikin ya sebentar ya Pak Putra ya. Buat apa kayak gini Pak? Nih, mana nih abang tadi? Oh, udah Iya, turun. walaupun kan begitu aja. Sebentar tapi kan dulu. percaya gitu Sebentar loh. dulu. Hah? Apa? Ya kita yakin dengan gambar Iya. itu gitu. Karena Itu kalian kan namanya menipu diri sendiri, Bang. nih, Kalau mukanya gini, dari mana Anda bisa tahu mukanya seperti yang digambarkan sekarang itu? Itu kan hasil imajinasi. gini, Baginda itu kan lahir di abad ke-7. Bang, bentar Zaman Bang, bentar ya. Sebentar Kenapa Bang. nggak berani Sebentar menunjukkan? Bang. Anda ini kan bertanya, saya menjawab. Saya akan mengkomparasi. Kami umat Islam ini tidak penting bagaimana wajahnya, tetapi bagi kami adalah ajarannya itu rasional, relevan, bisa diimplementasikan atau tidak. Buat apa mengaku-ngaku tahu nama Tuhannya sendiri, tapi itu bukan itu bukan wajah Tuhannya gitu loh. Itu kan penipuan, Bang. Itu kan penipuan, Bang. Mengatakan bahwa muka Yesus itu seperti orang Eropa itu sebuah penipuan besar. Kenapa? Karena dia bukan orang Eropa. Nah, Kalaupun wajah Anda Yesus. Sebentar. Berarti Anda tunggu. Anda meyakini muka Yesus itu wajah Eropa yang ada di dinding-dinding orang Kristen itu wajah asli atau wajah palsu? Wajah-wajah Yesus yang ada di rumah-rumah orang Kristen, kita yakin bahwa itulah Yesus. Kita percaya diri. Oh, berarti Itu- memang tunggu sebentar. Yang wajah Yesus yang di dalam dinding orang Kristen itu yang mana? Nih, sebentar ya. Saya bingung soalnya yang mana? Pilih salah satu ya. Bentar. Nih, kalau kita pergi ke Sebentar rumah- Pak. Pak yang mana soalnya banyak Pak. Bentar ya Pak, di dinding orang Kristen itu banyak. Bentar ya Pak ya. Saya mau minta tanya yang mana ya? Yang mana nih? Pilih Pak, yang mana? Yang mana Pak? Yang mana? Ya, nomor Yang 2, mana? nomor 3, 4. Oh ini bener. Waduh, jadi dia berubah-ubah muka ya? Nah, dulu, artinya Yang mana itu Pak? yang mana itu yang- Pak? Yang mana mukanya yang bener? ya ini nih nomor berapa? Yang mana? Yang nomor berapa? 5, 6, 7, 8. Oh jadi 10 itu dia. Ini juga. Ini juga itu, ya. Dengar dulu, Iya. itulah yang selalu dipajang orang-orang Kristen Sebentar Pak, saya mau ini dulu konfirmasi. Satu Pak, bingung Pak saya Pak, saya mau memastikan yang mana. Sementara kita kan tidak tahu Pak seperti apa yang nomor, sosoknya. ya karena Kayak kami gitu belum loh. pernah lihat. Iya, kami belum pernah lihat. Yang mana Pak? Pak yang mana Pak? Yang Nomor mana 10. muka Yesus? Nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini ya? Yang ini ya? Itulah di rumah-rumah orang Ini. Kristen. Oh Kita ini percaya dia. dengan itu. Sementara berarti Anda dia- kan tidak tahu itu seperti apa, tapi Tunggu dulu, percaya. bentar dulu. Ih, berarti ini muka Enggak. Yesus. Aduh, kenapa sih? Itu kayak ini. kami kayak yakini. Iya, Itu yang dari kami mana Anda? yakini. Dari mana Sementara Anda tahu kalau itu dia? Sosok yang Anda sembah itu Aduh, tidak Pak, tahu bentar, seperti apa. Pak, Gitu loh, jelaskan Pak, bentar, dulu. Pak, sabar. Lagi puasa Pak saya Pak ya. Ya, selama berpuasa ya. Selama menjalankan puasa. Saya mau tanya, dari mana Bapak tahu kalau itu muka Yesus? Itulah keyakinan kami. Kalau keyakinan itu kan kita percaya. Oh walaupun yakin aja. Oh yakin aja walaupun itu bukan. Unik Oh. Pak. Ya, Kamu harus bentar, bisa bentar. membedakan logika nalar dengan iman. Iman itu kan percaya walaupun tidak melihat. Itu bedanya iman. Ya bentar. Sementara Anda percaya tapi sosoknya nggak tahu seperti apa. Ya karena kami percaya sama ajarannya bukan mukanya ya. Caranya bagaimana? Kan ada- Bentar Pak. Pak, Dengar dulu. gini loh Pak. Bapak kan tanya bukan. Bapak kalau mau mendebat saya itu buka kamera pakai data. Kalau Bapak Gini. bertanya, saya menjawab. Kalau Bapak percaya muka orang Eropa yang di dinding orang Kristen itu adalah Yesus, silakan Bapak menipu diri sendiri nggak apa-apa. Tapi jangan ajak kami ikut-ikut. Iya nggak Yang saya apa-apa, tanya, nggak apa-apa. Saya bukan orang Kristen yang mau menipu diri, Pak. Kami bukan orang bodoh. Kalau kami itu nggak tahu, ya nggak tahu. Jangan sok tahu. Mata Anda, kami itu menipu, itu tidak. Ya menipu masalah. diri sendiri lah. Ya kalau nggak masalah Artinya bagi kamu- Anda juga nggak apa-apa, Pak. Sementara Pak. Anda kan ada bilang. Ya kita nggak mau ke orang Kristen. Kami nggak mau ke orang Makanya Kristen, Pak. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda bisa Kami mengenali kenal. itu? Anda tidak Dengan cara mengenal. melihat Coba. sifat mengenal kok. Siapa bilang kami nggak kenal, Bagaimana? Pak? Sosoknya bagaimana? Kami Jelaskan tahu dulu Anda beliau yang itu tidak. berbeli. Ini apa sih orang nih?
Pertama mengenal itu bukan karena lihat mukanya, Pak. Itu Terus dari namanya mana tahu. Dari Mengenalnya dari sifatnya. Dari sifatnya. Gimana Anda tahu sifatnya? Dari hadis dan Al-Quran bahwa dia adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada sosoknya seperti apa, Anda tidak tahu kok. Coba Ya jelaskan. tahu, dijelaskan di Al-Quran dan hadis kok kalau beliau itu adalah orang baik, tidak pernah berbohong seperti Yesus yang suka berbohong. Ya artinya Artinya? kulitnya sawo matang apa putih apa Ya mancung apa enggak Kok tahu, Pak. dirahasiakan gitu? Kenapa Bukan dirahasiakan? dirahasiakan. Karena kami mementingkan ajarannya bukan mukanya. Buat apa mukanya tahu tapi itu hasil imajinasi, Pak? Peribahasa mengatakan kenal maka sayang, tak kenal tidak sayang. Kami Kan gitu. kenal kok. Siapa bilang kami nggak kenal Nabi Muhammad? Semua orang itu kalau nggak mengenal Dari sifatnya. Kan mengenal itu bukan dari mukanya. Anda mengenal sifatnya kalau nggak tahu orangnya gimana? Tahulah kami. Siapa bilang kami nggak tahu? Kami diperkenalkan Nabi Muhammad. Gambar itu seperti apa? Ilustrasikan dulu Ganteng. gimana? Ganteng orangnya. Seperti apa? Ganteng nih. Hidungnya mancung. Oh iya dong. Orang Arab kan hidungnya mancung-mancung semua. Kita lihat video-video itu biasanya ada apa sembahyang berjamaah. Nah, dia wajahnya diburamkan. Ada saya lihat di video teman itu. Ya wajahnya karena gini Pak, kalau kami buat mukanya misalkannya seperti yang kami buat itu namanya penipuan Pak, seperti yang dilakukan umat Kristen, Kita menipu diri penipuan, sendiri. Yang jelas kami percaya dengan itu wajah Yesus. Ya karena Bapak mau ditipu, kita beda. Saya nggak mau ditipu, Bapak mau ditipu. Kan Bapak suka ditipu dan suka menipu diri, kami nggak mau, kita beda. Makanya saya bilang Heeh. Kita beda Pak. Bapak tuh suka menipu diri sendiri dengan mengambil muka Tuhan Bapak yang imajinasi. Kalau kami nggak suka berimajinasi tentang wajah Tuhan Nabi kami, kenapa kami nggak mau berbohong? Karena kami boleh berbohong dalam 3 hal saja, bukan dalam memuliakan Tuhan. Kalau kalian kan boleh berbohong dalam memuliakan nama Tuhan. Kalian kan boleh bikin-bikin gambar Tuhan kalian, padahal itu bohong. Ya, kita beda. Nah, saya tahu kok fisik Nabi saya seperti apa. Loh, kok Bapak turun? Bapak jangan mentang-mentang Bapak suka dikibulin sama pendeta. Bapak ajak kami supaya kami membohongin diri sendiri. Kami nggak mau. Karena buat kami itu bukan wajahnya, tapi ajarannya Pak. Ya, halo Rames. Ya, selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Iya Jamet. Silakan Jamet bertanya tentang Islam boleh, menjelaskan Kristen juga boleh. Asal tidak boleh membodoh-bodohi kami di sini ya. Jamet, silakan. Silakan bertanya. Kalau nggak saya mau kasih data. Kalau kalian nggak mau bertanya, saya mau kasih informasi terbaru nih. Rames ya, oke. Teman-teman, Ini ya. saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara yang menjalankan. Oke, ada lagi, ada pertanyaan? Sebenarnya saya ingin tahu, seringkali kan saudara-saudara dari Muslim itu sering membawa satu dalil dalam An-Nisa 3 bahwa itu adalah dasar dari poligami. Nah, saya sebenarnya ingin tahu tentang hal itu karena di sana dikatakan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, nikahi satu saja. Nah, setahu saya itu manusia tidak ada yang mampu berlaku adil. Bagaimana Iya. pendapatnya tentang hal itu? Iya, bagus sekali ya. Jadi yang menikmati merasakan ketidakadilan dan keadilan itu seharusnya kan si istrinya ya. Kalau si istrinya ketika dia tidak mendapatkan perlakuan adil dalam mata pandangan manusia tetapi dia ridho dengan hal itu tidak menjadi dosa. Contoh, saya punya suami. Kemudian beliau membagi waktu. Ya, saya cuma dapat 2 hari dalam seminggu. Tapi istri yang kedua dapat waktu 4 hari dalam seminggu. Itu kan tidak adil ya. Karena memang manusia nggak bisa bersikap adil. Tapi kalau saya ridho dan saya tidak masalah, suami saya tidak berdosa. Begitu. Makanya di dalam Jadi Islam itu standar ukuran mampu berlaku adil itu diukur dari manusia atau standar keadilan menurut Tuhan? keadilan menurut Tuhan itu berbeda dengan keadilan menurut manusia. Kenapa? Absolut mutlak keadilan Allah tentu tidak akan ada yang terzolimi. Tetapi manusia beda. Makanya Tuhan kami itu Tuhan yang memberikan solusi. Contoh, situasi dan kondisi. Saya misalkannya kan saya sudah kasih kamu ini nih pandangan. Saya istri pertama, adik saya istri kedua, ya saudari saya istri kedua. Suami saya memberi saya waktu 2 hari, sementara dia dapat waktu 4 hari. Kenapa?
Karena dalam pandangan manusia itu tidak adil. Tapi ketika saya ridho dengan hal itu, bagi Allah itu adil. Kenapa? Yang menjadi korban kan saya lah. Kalau saya tidak merasa jadi korban, kenapa suami saya harus masuk neraka gitu? Jadi di dalam Islam itu, adil itu bukan perkara seimbang dan sama. Adil itu sesuai pada porsinya. Contoh, saya istri pertama anaknya 3. Saya dapat uang jajan 10 juta. Istri kedua dia baru single, maka dia dikasih uang jajan 3 juta. Dalam kasat pandangan manusia itu tidak adil. Tetapi ketika itu sesuai pada porsinya, bagi Allah itu adil. Kenapa? Tidak ada yang terzolimi. Seperti itu. Jadi manusia itu memang tidak bisa bersikap adil, tetapi mereka boleh menginginkan menikahi lebih dari 1 istri. Kalau mereka mampu, ya silahkan. Kalau seandainya ada nih contohnya Jamet menikah dengan Rasmi dan Darni. Si Rasmi karena udah tua jelek, dia nggak masalah, hanya ditemui 2 kali dalam seminggu. Si Darni nggak mau, dia masih muda dan dia masih kuat. Maka menurut si Rasmi nggak apa-apa lah, aku cuma 2 hari aja. Ya, si Darni bilang ya harus aku 4 hari kan aku lebih kuat daripada kau. Nah, kalau tidak ada korban, kenapa harus menjadi sebuah kejahatan? Karena kejahatan itu harus ada 3 faktor. Kezoliman itu harus ada 3 faktor. Pertama, perbuatan zolim. Kedua, korban kezoliman. Ketiga, pelaku kezoliman. Kalau perbuatan zolimnya dianggap zolim, misalnya kamu bilang dia mencuri, lah yang diambil punya bapaknya sendiri, nggak ada korbannya. Kok kau pula yang nuduh-nuduh dia korban? Kan itu namanya kan tidak adil. Jadi yang mengukur keadilan memang Allah. Tetapi Allah memberikan izin kepada manusia untuk menjalankan kehidupannya seperti yang dia sanggupi. Saya sanggup dinikahi 2, saya sanggup. Saya sanggup cuma dikasih jatah 2 hari. Saya sanggup cuma dikasih uang jajan 5 juta. Saya sanggup. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tidak ada yang tersakiti kan? Jadi kenapa harus menjadi dosa? Jadi bisa kok laki-laki menikah lebih dari 1. Ya, bisa. Ya dari Seperti itu. penjelasannya saya paham, dari penjelasannya saya paham. Tapi yang saya dijadikan dasar ini kan dikatakan Anisa 3. Nah, saya minta Anisa 3 itu standar yang dimaksud di situ, yang mampu berlaku adil itu standar menurut Tuhan atau menurut manusia, itu yang saya tanyakan. Kalau menurut manusia seperti yang saudara katakan, saya tidak menemukan di situ ada standar untuk manusia. Nggak ada di sini mungkin standar saudara adil bisa standar ini. jelaskan. Kalau Al-Quran ini bicara itu tentu tentang apa yang Allah kehendaki. Yang dimaksud di situ adalah standar yang diberikan oleh Allah, bahwa Allah berfirman manusia itu tidak bisa bersikap adil. Tapi kalau kau mampu ya silakan, itu kan kembali kepadamu. Nanti kalau kau mendapat kesusahan di dunia, istri kau banyak tingkah, kau pusing kepala karena binimu yang satu minta ini, itu urusanmu. Karena Allah memberikan kesempatan kepadamu untuk menikmati apa yang Allah berikan. Dan tidak menjadi dosa kalau seandainya tidak ada yang terzolimi, seperti yang saya ceritakan tadi. Begitu Jamet ya. Dan by the way, Jamet ngapain tanya poligami? Kok Kristen? Sebenarnya kalian itu bukan, jangankan poligami ya, nikah aja nggak diajarkan. Karena Yesus tidak menikah. Ya, begitu ya Jamet ya. Oke, Jamet, saya mau kasih informasi terbaru. Jangan ke sana dulu. Ini kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Enggak, sebelum kamu bertanya. Tadi menurut. Bentar. Sebelum kamu bertanya lagi, saya memberikan informasi ya. Teman-teman, ada informasi bagus baru ingin saya berikan. Seorang perempuan, ini saya putarkan videonya dulu ya. Ini cukup luar biasa menjadi tema diskusi dalam 3 hari ke depan mungkin ya bagi saya ya. Ini informasi yang sedang viral di luar negeri, seluruh dunia lah ya, tentang seorang wanita bernama Lily Philip. Kita dengarkan ya. Rekornya apa? Rekornya adalah Bobo dengan 1050. Big 1000 was completely done. Bonnie Blue, seorang content creator OnlyFans asal Inggris ini mengklaim bahwa dia itu berhasil memecahkan rekor. Rekornya apa? Rekornya adalah Bobo dengan 1057 pria dalam 12 jam. Dia tuh mengklaim bahwa dia itu melakukan ini dari jam 1 siang sampai jam 1 pagi. Dan kalian bakal kaget, dia ini merupakan sahabatnya dari Lily Phillips. Ternyata 2 wanita ini merupakan wanita yang problematik ya. Yang kayak gitu. Oke, ini tema bagus teman-teman ya. Jadi ada sebuah cerita seorang wanita bernama Lily Philip. Lily Philip ini memecahkan rekor bobo dengan 101 laki-laki dalam satu malam. Nah, apa kaitannya dengan agama? Ini dia. Menariknya si Lily Philip ini habis bobo sama laki-laki 101 orang. Habis itu dia dibaptis, guys.
Enak banget jadi Kristen ya guys. Ini kali definisi pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga ya. Jadi si Lili Philip ini guys, habis bobok dengan 101 laki-laki, dia dibaptis. Setelah itu dia merasa kedekatan dengan Yesus Kristus. Maka dugaan aku selama ini bener ya, kenapa Yesus gak pernah mendatangi aku? Apa karena aku gak pernah bersundal ya? Jadi ini menjadi pertanyaan di otak aku. Apakah betul-betul Kristen punya mindset bahwa kalau lu udah berbuat nista, asal lu datang kepada Yesus, kenistaan lu langsung dibuktikan begitu, dibenarkan sama Yesus? Enak banget ya, bobok sama 100 orang laki-laki, habis itu dibaptis, surga menunggu. Wah, keren banget ya. Gimana menurut lu tuh Jamet? Silakan Jamet. Ya, kalau tentang itu kan, orang kan manusia masih diberi kesempatan untuk tobat. Nah, Gitu ya? ya kita kan manusia kan, semua orang pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang namanya Oh, sama dosa aja. tetap dosa. Tunggu. Dosa. Jadi kalau si Lili Philip tidur dengan 101 laki-laki dengan ibu-ibu yang cuma ngintip duda mandi, itu sama-sama masuk neraka? Atau sama-sama masuk surga kalau dia terima darah Yesus? Kan seperti yang saya katakan, bahwa semua manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Enggak, yang saya mungkin tanggapi dia, itu dosa kecil, dosa besar. Sebentar. Enggak, yang Ya, saya tanggapi itu kecil, dosa besar. Berarti kalau ada orang mencuri karena lapar di supermarket, mengambil satu butir roti dengan koruptor 27 miliar, sama-sama hukumannya sama-sama. Kalau dia sama-sama berdua tobat sama Yesus, masuk surga dua-duanya. Kalau sama-sama nggak bertobat, masuk neraka dua-duanya sama. Oke. Waduh, tidak orang adil tentang, sekali Tuhan ini. melakukan dosa besar, dosa kecil, ya namanya bukan dosa lantaran dosa kecil terus tidak termasuk dalam dosa kan? Tetap dosa kan? Atau karena lantaran dia melakukan dosa kecil terus tidak dinyatakan itu dosa, kan tidak demikian juga. Nah saudara, saya ingin kembali Iya, dulu yang kepada saya tanya yang itu tadi, bukan biar itu, supaya kita terarah. Jamet belum selesai. Biar supaya terarah dulu. Coba dijawab dulu, apakah orang yang mencuri roti karena lapar di Alfamart dengan koruptor 1 triliun itu sama-sama? Dosanya sama dua-duanya? Kan tadi saya sudah bilang bahwa dosa ya tetap dosa, saudara. Sama. Hukumannya sama. Karena dia begini, apakah dia mencuri, ya kan? Terus karena dia mengambil apa yang bukan miliknya, terus menjadi tidak mencuri lagi gitu. Karena mengambil hanya untuk kebutuhannya dia. Memangnya semua Kan dosa itu tidak, mendatangkan tetap dia maut ya? termasuk dalam, Hukumnya tetap maut ya? tetap itu tergolong dosa, tetap dosa ya dosa gitu loh. Tidak ada dosa menjadi Tetap benar. hukumnya tetap masuk Demikian. neraka gitu. Enggak, tentang hukuman itu haknya Tuhan, bukan hak saya. Saya bukan Tuhan. Ya. Enggak, kalau di dalam yang Tentang- kamu yakini, Sebentar, tentang kan kamu yang bilang tadi, Jamet, kan kamu yang bilang tidak ada dosa besar, dosa kecil. Berarti di hadapan Tuhan kamu, pencuri roti karena lapar di Alfamart, lalu dia makan roti itu satu karena dia lapar, dengan koruptor 1 triliun, itu sama di mata Tuhan. Di mata Tuhan tuh dosa tidak akan berubah menjadi tidak dosa. Saya sudah katakan itu. Mau Bukan. dosa kecil, mau dosa besar, tetap sama dosa. saja, sama saja. Akan tetapi masalah. Tunggu, aku rekam dulu, penghukuman- bentar, aku rekam dulu ya. Bentar. Rekam dulu nih, bagus nih. Oke teman-teman, hari ini kita mendengarkan lagi penjelasan kekristenan dari saudara kita Rame, seorang apologet Kristen yang sudah sering diskusi lintas agama, di mana dia mengatakan di Kristen itu teman-teman tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau kalian misalkannya mencuri satu roti karena lapar di Alfamart dengan koruptor 1 triliun, itu sama saja di hadapan Tuhan mereka, dosanya sama. Betul Jamet, begitu? Ya, jadi kalau di dalam iman kekristenan dosa tetap dosa, mau dosa kecil mau Bukan dosa itu, besar bukan itu itu yang tetap saya termasuk sama. dalam golongan sebentar, mau dosa kecil mau dosa besar tetap dalam golongan dosa, Bukan tidak itu berubah yang saya menjadi tanya. tidak dosa. Saya nggak Nah, nanya itu. tentang Yang saya tahap tanya itu penghukuman sama nggak? Sama sebentar. nggak kualitasnya di depan Tentang Tuhan tahap kamu? penghukuman, saya sudah menjelaskannya bahwa dosa ya Sama. dosa tidak akan berubah Sama. menjadi tidak dosa. Kedudukannya gitu loh. sama. Kedudukannya sama. Ya kedudukannya sama-sama dosa kan? Bukan dosanya, kedudukan kualitasnya sama di mata Tuhan, sama-sama kalau dia bertobat dua-dua masuk sama-sama surga. dosa. Sama-sama Oh, dosa. Oke.
Oke, Di mata terima Tuhan kasih. ya dosa, Oke, udah. dosa ya Sebentar aku ini. bukan berarti Jadi tidak teman-teman dosa. udah tahu ya, Tuhannya umat Kristen ini kalau dinilai dalam pandangan Islam sangat tidak adil ya, karena menghukum sama orang yang mencuri karena lapar dengan Bukan orang yang menghukum koruptor. sama, saya tidak membahas tentang Terus? penghukuman itu kan Katanya tadi haknya dosanya Tuhan, bukan sama. haknya saya. Gimana sih? Katanya nggak ada dosa Tentang besar, dosa dosa dia kecil, dosa sama-sama dosa. gitu loh. Upah dosa Bukan- kan adalah bukan maut dosa. kan? Nggak, Upah dosa kan gini, adalah maut. begini, Uni. Gimana sih? Uni, apakah dosa Ini gimana sih? lantaran dosa kecil terus berubah Ya tetap nggak jadi dosa, tapi gitu? dosa besar, dosa kecil. Kalau di Kristen kan nggak ada Tetap dosa besar, dosa, dosa kan? kecil. Memang tetap dosa. Kan Yang saya saya bahas tanya itu dosanya. sama Saya nggak? tidak membahas besar Seorang kecilnya. pencuri dalam Kristen, upah dosa adalah maut, betul? Ya, Kalau ada orang mencuri satu roti di Alfamaret dan kemudian ada koruptor 1 triliun mengambil uang negara, sama-sama maut dua-duanya. itu kan tetap dapatnya dosa, sama-sama dosa. Yang saya tanya itu sama-sama maut nggak? penghukumannya, masalah Aduh, ya udah kalau gitu kamu upah nggak dosa tahu. adalah maut, Ya udah berarti tinggal, ya udah bilang aja nggak tahu. kalau upah Gini dosa loh, adalah maut, dengan berarti cara yang kamu namanya manusia menjawab, berbuat dosa itu Bro, pasti maut. sebenarnya Mau itu kamu dia dosa sudah kecil, menjawab. mau dosa besar tetap Iya. maut gitu. Oke, kalau gitu coba kamu jelaskan kepada saya dalam 1 Yohanes pasal 5 nomor 16 sampai 7. Silakan. Baca ayatnya. Kalau nggak saya bacakan. Saya bacakan ya. Ya terus yang tadi kita Oke. diskusi belum selesai ini. Ya karena Yang ini tadi saya belum. lagi bertanya kamu karena kamu kayaknya berbohong deh. Nih, 1 Yohanes Oh. pasal ke-5 nomor 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang benar yang mana? Upah dosa adalah maut, semua dosa mendatangkan maut, atau ada dosa yang tidak menimbulkan maut? Katanya nggak ada dosa besar, dosa kecil. Ternyata ada loh dosa yang tidak mendatangkan maut. Gimana dong itu? Oke, saya jelaskan. Dosa yang tidak mendatangkan maut di situ, maut yang dituju adalah membunuh. Itu kan berarti tidak mendatangkan maut, tidak tidak membunuh itu berarti tidak membuat orang menjadi mati kan. Nah, itu Kalau ada adalah seorang dia lihat tidak saudaranya mengambil berbuat apa yang dosa, bukan bagiannya. yaitu Sebentar. dosa yang tidak mendatangkan maut. Upah dosa adalah maut. Tapi ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, di sini dijelaskan. Upah dosa Di sini adalah dijelaskan maut nih. di sana. Iya. Upah dosa Gimana? adalah maut di sana, bahwa manusia itu kalau sudah berbuat dosa pasti mati, Nih, akan jadi mengalami mereka kematian. iya. Nah, sedangkan Terus? upah dosa yang Anda bawa yang tadi di 1 Yohanes itu adalah menceritakan bagaimana manusia untuk tidak memain hakim sendiri, yaitu membuat orang mati gitu loh. Jadi dosa besar, dosa kecil itu kan tadi nggak ada, Jamet. Terus saya tanya sama kamu, upah dosa adalah maut. Mencuri roti dengan koruptor itu sama-sama maut. Kamu bilang iya, karena itu dosa. Maka Mau pertanyaannya karena akan ternyata sama-sama mengalami kematian. iya, tetapi ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Di sini dikatakan dalam catatan fullnya, Yohanes menunjuk kepada semacam doa yang sesuai dengan kehendak Theos, sehingga kita yakin bahwa doa kita akan terjawab, yaitu doa bagi orang percaya yang lemah rohaninya yang memerlukan dukungan dari umatnya. Jadi mereka belum melakukan dosa sehingga menghasilkan kematian rohani. Nah, mereka masih memiliki kehidupan rohani tetapi lemah. Inilah dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kata kamu tadi ada dosa besar, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, itu dibantah sama kitabmu. Di dalam kitabmu itu ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang benar kitab kamu atau kamu? Hah? Iya, Yang benar ya? paham ya apa yang saya jelaskan ya. Mendatangkan Apa? maut yang Anda teruju kepada Yohanes itu adalah membunuh. Itu Nggak maut gitu di catatan dalam fullnya. itu. Makanya aku baca catatan fullnya. Di catatan fullnya nggak gitu. Di catatan full ini dikatakan bagi orang yang percaya yang telah melakukan dosa yang mendatangkan maut, yaitu kematian rohani. Kamu ngibul saya loh. Ini kan ada catatan fullnya di sini. Ini ada catatan fullnya loh di sabda itu loh. Ini bukan orang membunuh atau tidak, tapi ini cerita tentang kalau seandainya perbuatan dosa mendatangkan kematian rohani, ada catatan dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Kamu mau ngibulin saya?
Ini catatan fullnya di sini. Itu kan artinya luas, Bu. Itu artinya luas. Nah, kenapa kamu di sini malah di menipu sana saya? Dengar. Kok malah Artinya nimbul? luas. Dalam makna, misalnya saya membunuh orang, berarti itu saya Oke. mendatangkan maut bagi orang itu. Itu asumsi ada kamu, dosa karena kita- bukan ada itu yang dosa maknanya, yang- Sebentar. Itu bohong banget Ada kamu. dosa yang Oke, tidak. kalau begitu- Sebentar dulu, Uni. Berarti saya Sebentar tanya, dulu. dosa mencuri itu Aduh, mendatangkan maut ini nggak? susah ini. Dosa mencuri mendatangkan maut nggak? Kan nggak ada yang mati di mencuri, situ. kalau dia tidak menghilangkan nyawa orang, berarti dia Boleh. tidak mendatangkan maut bagi Boleh. orang yang dicuri itu. Boleh. Tapi maut Berarti kalau bagi dia mencuri- tetap ada. Oh, teman-teman dengar ya, kata si Jamet, Gitu. kalau kalian mencuri rumah orang asal orangnya nggak mati, itu boleh. Bukan boleh, Bu. Sudah dibilang dosa ya tetap dosa lah. Hanya Terus kalau apa tidak membunuh orang perkataanmu yang tadi? dengar dulu. Kalau tidak membunuh Parah orang ini, yang Ted. dia curi itu, kalau dia Terus? tidak membunuh orang yang dia curi itu, berarti dia tidak mendatangkan maut bagi orang yang dia curi itu. Tapi maut bagi dia tetap ada. Karena apa? Dia telah berbuat dosa. Gitu. Nih, kamu dengarkan baik-baik ya. Catatan fullnya adalah nih. Jadi mereka belum melakukan dosa sehingga menghasilkan kematian rohani. Mereka masih memiliki kehidupan rohani tetapi lemah. Mereka sudah bertobat dan ingin bebas dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh Theos, namun memerlukan pertolongan dalam mengalahkan kuasa iblis. Ini nggak ada kaitan dengan yang kamu bilang. Kamu nipu di sini. Ini memang berkaitan dengan Nah, dosa yang kalau mendatangkan tentang kematian Sebentar dulu, rohani, Jamet, ya. dengar ya, Jamet. Sebenarnya saya tadi tuh udah bilang dari awal. Orang Kristen kalau mau menggoblok-gobloki manusia, ada tempat yang kalian tidak akan diganggu, yaitu gereja. Tapi room diskusi lintas agama, tempat Jonathan Nandar yang ada sayanya, atau di mana saya berada, itu bukanlah tempat orang Kristen membodoh-bodohi orang Islam. Maka jawaban yang kamu jawab harus menggunakan kaidah ilmu, yaitu pendapat dari para ahli, bukan pendapat dirimu sendiri. Kita tadi mendapatkan informasi dari Jamet, di Kristen itu tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Lalu saya katakan, di dalam kitab Yohanes ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ketika dia berbolak-balik mengatakan bahwa ada dosa ini yang kamu tidak membunuh orang itu sudah membuktikan bahwa ternyata yang kau omongkan sudah kau bantah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau tidak ada dosa besar, dosa kecil, kenapa diklasifikasikan dengan dosa yang merenggut nyawa orang dengan dosa yang tidak merenggut nyawa orang? Bukankah sama saja? Lalu kenapa diklasifikasikan? Penjelasanmu sebenarnya blunder untuk dirimu sendiri, membantah argumenmu bahwa dosa besar, dosa kecil itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada dosa besar, dosa kecil, sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Tuhan kalian itu tidak memiliki prinsip keadilan. Karena Tuhanmu menyamakan antara pemerkosa 100 orang dengan yang cuma ngintip janda mandi. Ini adalah bentuk ketidakadilan Tuhanmu. Sementara kalau kita lihat di dalam banyak kitabmu, mari kita lihat. Kau lihat Imamat pasal 20 nomor 10, di mana barang siapa yang berzina dengan istri orang, maka dia harus mati. Tetapi ketika Daud berzina dengan Batseba, apakah Daud mati? Tidak. Siapa yang dimatikan oleh Tuhan? Anak hasil perzinahannya. Inilah bukti kalian umat Kristen ini ketika mengatakan dalam Kristen dosa besar, dosa kecil tidak ada, dibantah oleh pernyataanmu sendiri. Yang kedua, bahwa memang Tuhan kalian itu mengampuni bukan karena dosa besar, dosa kecil, tapi karena suka-suka Tuhan kalian. Karena memang Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Jadi di agama Kristen itu teman-teman, Lily Philip tidur dengan 101 laki-laki dalam satu malam, itu masuk surga dibanding saya yang tidak pernah tidur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kenapa begitu? Karena memang Yesus sudah mengatakan bahwa dia datang untuk para pendosa. Yesus itu hanya menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang benar yang kehidupannya berusaha benar seperti saya dan umat Islam tidak akan didatangi Yesus, karena Yesus tidak mau menyelamatkan. Yesus itu menebus dosa, artinya harus ada dosa.
Jadi kalau Yesus itu bertemu dengan Henok dan Elia, itu nggak mempan, karena Henok dan Elia tidak pernah berdosa. Makanya Henok dan Elia itu ke surga tanpa Yesus, dan dia diangkat oleh Bapa. Jadi kalau kita lihat, arah kekristenan ini sebenarnya bernamai dengan kejahatan. Kenapa begitu? Karena memang menjadi Kristen itu harus menjadi orang yang penuh dengan dosa dulu, karena Yesus yang bicara. Dia akan datang menjumpai orang-orang berdosa. Nah, ini yang membuat saya terbukti bahwa Lily Philip itu langsung masuk surga karena dia sudah dibaptis dalam nama Yesus, walaupun sebelumnya dia tidur dengan 100 laki-laki satu malam. Tapi saya yang berusaha hidup benar tidak akan masuk surga menurut Yesus, karena Yesus mengatakan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau saya ingin masuk surga Yesus, saya harus bersundal dulu. Hah? Kok gitu? Kalau di Islam, yang masuk surga orang-orang benar, orang-orang hidup benar masuk surga, orang-orang gak benar masuk neraka. Di Kristen justru para pesundal, Lily Philip sama kakek Sugiono kalau jadi Kristen masuk surga. Aku yang gak pernah berzina sama laki-laki lain masuk neraka. Oh gitu ya. Iya. Silakan Jamet. Ya, buat kalian orang Islam yang pengen masuk surganya Yesus, berzina dulu ya, banyak-banyak ya. Kalau perlu kalian mencuri, korupsi, nanti didatangin Yesus, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Ya juga ya. Pantas aku nggak didatangin Yesus ya. Pantas Gus Dur itu nggak didatangin Yesus karena dia baik. Wah, pantas Sofiatul didatangin Yesus karena kurang ajar dan biadab ya. Pantas Fatimah sedekah didatangin Yesus karena dia dulu Islam yang ekstrim. Pantas Taipudin didatangin Yesus ya karena dia seorang pejina. Waduh, pantas juga lah para murtadin itu didatangin Yesus ya. Ya, kapan saya jawab ini Uni? Mau jawab yang mana? Kan memang sudah dijelaskan Yesus. Tadi Anda mengatakan bahwa berbuat dosa itu pasti masuk surga. Sedangkan Yesus berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan ditulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bahkan ada lagi di Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Ayat 8-nya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, ya, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia binasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Di Roma 6 ayat 1-2, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat keduanya, sekali-sekali tidak. Bukan karena kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup di dalam dosa itu? Gitu. Jamet. Nah, Jamet, saya aku mau nanya. ingin Sebentar. Jamet, dari tadi sebentar, saya belum Jamet. selesaikan yang tadi. Iya, tunggu dulu, saya tanggapin dulu itu. Ini kan bukan gereja. Loh, ini kan bukan gereja. Oke, ya. Jadi kata kamu, kalau ada orang Kristen yang berbuat dosa, pasti masuk neraka. Kalau dia sudah ikut Yesus tapi masih berbuat dosa, ya berarti dia tidak layak, dia bukan pengikut. Gitu. Oke, memangnya kalau seandainya kita jadi Kristen, kita dijamin tidak berbuat dosa lagi? Kalau yang namanya Kristen pasti dia tidak berbuat dosa. Kalau ada nggak satu orang Kristen setelah jadi Kristen dia tidak pernah berbuat dosa lagi? Ada nggak satu orang itu yang tidak pernah berbuat dosa saat seumur Anda hidupnya setelah berbuat jadi Kristen? saat Anda berbuat dosa, Anda bukan Kristen lagi. Yang saya tanya itu adalah ada nggak sih orang Kristen saat seumur Anda hidupnya menyesalinya, Anda saya Kristen tanyanya lagi. bukan itu. Ada oh jadi gitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.